Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karana Tiniksi NPM 1911080298. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai terapi dalam bimbingan konseling sosial, yaitu terapi realita. Untuk memenuhi tugas individu mata kuliah bimbingan konseling sosial, dosen pengampu Bunda Rodotul Jannah. Yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu terapi realita. Terapi realita adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapi ini berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Adapun tujuan-tujuan dari terapi realita, yang pertama, untuk menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta mengambil resiko yang ada. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata serta realistik. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat diungkapkan dalam pencapaian kepribadian yang sukses. Yang terakhir, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran dirinya sendiri. Lalu ada pun teknik-teknik di dalam konseling terapi realita, yaitu menggunakan role playing dengan konseling, menggunakan humor yang mendorong suasana agar lebih rileks, tidak menjanjikan kepada konseli. Lalu keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya, membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat yang mendidik, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasinya, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseli dengan perilaku yang tak pantas, serta ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Selanjutnya, perkembangan terapi realita bermulai dari dewasa. Teori bimbingan konseling terus berkembang dengan pesat. Perkembangan itu berawal dari berkembangnya aliran konseling psikodinamika, biofeedisme, dan humanisme dan multikultural. Lalu cara-cara pengambilan keputusan model terapi realita, yaitu mulai dari perubahan perilaku, berpatokan pada nilai benar ataupun salah, pengamalan masa lalu konseli yang tidak boleh dijadikan alasan dalam menghadapi realita kehidupan. Terapi realita menolak alasan pembenaran terhadap perbuatan tertentu yang sangat positif untuk dijadikan perhatian dalam konseling. Pemikiran terapi realita yang memfokuskan upaya pertolongan kepada konseli agar dapat memahami dan menerima keterbatasan dirinya. Melalui terapi realita, konseli dibantu untuk merubah cara pikir dan paradigma lama yang sudah kokoh. Yang terakhir, terapi realita juga menggunakan teknik konfrontasi yang sejalan dengan konseling sebagaimana digunakan secara luas. Dan selanjutnya yaitu konsep pengembangan terapi realita. Terapi realita bisa diterapkan pada ruang lingkup masalah behavioral dan emosional yang luas. Dinyatakan bahwa prosedur-prosedur terapi realita telah digunakan dengan berhasil pada penanganan masalah-masalah individu yang spesifik seperti masalah kecemasan, malajuisme, konflik-konflik perkawinan, perversi, dan psikosis. Terapi realita cocok digunakan untuk terapi individual, kelompok, serta konseling perkawinan. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa terapi realita adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Lalu tujuannya yaitu untuk menolong individu, mendorong konseling, rencana-rencana secara realistik, berperilaku yang sukses, dan menekankan sikap
bersikap disiplin dan tanggung jawab akan kesadaran dirinya sendiri. Dan teknik-teknik konseling realita yaitu role playing, humor, menolong konseling, membuat model-model terapi, serta memberi terapi kejutan verbal. Cara pengambilan keputusan model terapi yaitu perubahan perilaku, menilai dari benar atau salah, pengalaman, terapi, mengolah untuk perbuatan, berpikir memfokuskan upaya penolongan, merubah cara berpikir dan paradigma, dan menggunakan teknik konfrontasi. Serta terapi realita cocok digunakan untuk terapi individual, kelompok, serta konseling perkawinan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi